Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri, NIM 706001192. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asidosis metabolik. Nah, di sini untuk definisinya sendiri itu yaitu asidosis metabolik adalah kesamaan darah yang berlebihan yang ditandai dengan berlebihnya kadar bikarbonat dalam darah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara rinci yaitu asidosis metabolik ini, di mana di situ dia akan mengalami bikarbonatnya itu menurun dan menyebabkan diare. Nah, selanjutnya yang bagian sebelah kanan saya itu, di mana asam karbonatnya itu naik dan jumlah asam dalam tubuh juga meningkat, di mana dia akan menghasilkan asam yang lebih banyak melalui metabolisme. Nah, sehingga terjadi namanya kompensasi. Nah, di mana ginjal ini akan menahan biokarbonat dan mengeluarkan hidrogen, di mana paru-paru ini akan meningkatkan pengeluaran dan dengan cara bernapas cepat. Nah, untuk gejalanya sendiri itu ada mual, muntah, dan kelelahan, di mana dia juga akan pernapasan cepat, rasa mengantuk dan tekanan darah menurun dan kadar karbonat rendah, sehingga juga dapat menyebabkan koma dan kematian. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan ada 3 penyebabnya, itu jumlah asam tubuh dapat meningkat jika mengonsumsi suatu asam, kemudian tubuh dapat menghasilkan asam yang lebih banyak melalui metabolisme. Asidosis metabolik dapat terjadi jika ginjal tidak mampu untuk membuang asam dalam jumlah yang semestinya. Nah, untuk penyebab utamanya itu ada gagal ginjal, asidosis tubulus renalis, kelainan bentuk ginjal, ketosidosis diabeticum, asidosis laktat atau bertambahnya asam laktat, kemudian bahan beracun seperti etilen glikol dan lain-lain, di mana dia akan kehilangan basa, misalnya bikarbonat melalui saluran pencernaan karena diare, ileostomi atau kolostomi. Nah, kemudian tanda gejala metaboliknya itu asidosis metabolik ringan bisa itu menimbulkan gejala, namun biasanya penderita merasakan mual, muntah dan kelelahan, pernapasan kusmaul yaitu pernapasan cepat. Nah, kemudian kebanyakan penderita tidak memperhatikan hal ini. Nah, di mana itu juga ada kelelahan yang luar biasa, rasa mengantuk, semakin mual dan mengalami kebingungan, di mana tekanan darahnya itu dapat turun sehingga menyebabkan shock, dan pH plasmanya, di mana kadar bikarbonatnya rendah, dapat menyebabkan koma dan kematian. Untuk diagnosanya sendiri itu di situ asidosis biasanya hanya ditegakkan berdasarkan hasil pengukuran pH darah yang diambil dari darah arteri atau arteri radialis di pergelangan tangan. Nah, darah arteri digunakan sebagai contoh karena darah vena tidak akurat untuk mengukur pH darah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.